Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Macer dan teman saya Ibnu Muhammad Hidayat. Dan juga Aisyah yang tidak dapat berkumpul pada kami di siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian dari pilkada itu sendiri. Pengertian pilkada. Pemilihan kepala daerah atau pilkada menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan menurut PP Nomor 6 Tahun 2005, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya dasar hukum, mungkin teman saya itu bisa selanjutnya. Oke, kemudian dasar hukum dari pilkada itu sendiri. Pada dasarnya dasar hukum pilkada itu ada dua. Yang pertama adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan yang kedua ada juga tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun dalam prosesnya ada terjadi berbagai perubahan undang-undangnya, yang dimana saya urutkan. Yang pertama di undang-undang tentang pemerintahan daerah, yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian di Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pertama kalinya itu ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, berubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan akhirnya yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dan selanjutnya syarat-syarat pilkada akan dijelaskan oleh rekan saya dulu. Selanjutnya syarat-syarat pilkada. Syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. Yang ketiga, berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Yang keenam, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. Yang ketujuh, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedelapan, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Yang kesembilan, menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan sebelum undang-undang. Selanjutnya, syaratnya ada ke-10, tidak sedang memiliki tanggung utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. 11, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ke-12, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 13, memiliki nomor pokok wajib NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. Yang ke-14, menyatakan dasar kewajiban utang yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ke-15, belum
pilkada secara langsung. Pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung dilaksanakan oleh rakyat daerah, di mana pemilih di provinsi, kota, atau kabupaten berhak memilih langsung calon yang mereka sukai untuk jabatannya masing-masing. Tanpa perantara lembaga pemilihan, tahap pelaksanaan pilkada secara langsung meliputi 1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon, 2. Pendaftaran pasangan calon, 3. Penelitian persyaratan calon, 4. Penetapan pasangan calon, 5. Pelaksanaan kampanye, 6. Pelaksanaan pemungutan suara, 7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, 8. Perencanaan program dan anggaran, 9. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, 10. Pembentukan PPK, PPS atau KPPS, 11. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, 12. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, 13. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilihan, 14. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon. Selanjutnya, Setelah kita mengetahui pilkada secara langsung, ada juga pelaksanaan pilkada secara tidak langsung. Pilkada secara tidak langsung merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Bedanya, dia bukan langsung oleh warga negara. Sistem ini adalah bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Setelah itu, kita akan membahas tentang peran KPU dalam pilkada. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama KPU dalam konteks pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah perancang peraturan pemilu. Yang ketiga adalah sosialisasi dan edukasi. Dan yang keempat, penyusunan daftar pemilih. Di mana kita melihat dasar hukumnya? Dasar hukum KPU dalam pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur proses pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Yang kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. selanjutnya peran Bawaslu dalam pilkada. Yang pertama, peran utama Bawaslu yang pertama pengawas pemilu, yang kedua penanganan pelanggaran, yang ketiga perencanaan dan pengawasan, Peran Bawaslu dalam pilkada. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Berikut beberapa peran utama Bawaslu. Yang pertama, pengawas pemilu. Yang kedua, penanganan pelanggaran. Yang ketiga, perencanaan dan pengawasan. Yang keempat, independensi dan integritas. Dasar hukum peran Badan Pengawas Pemilu dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur proses pemilihan kepala daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Tujuan pemilihan kepala daerah adalah untuk mengedepankan demokrasi dan mengedepankan kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya pilkada, masyarakat dapat memilih langsung pemimpin lokal mereka yang akan membentuk pemerintahan dan pembangunan provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh negeri. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin pemilihan yang jujur, adil, dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih, serta untuk melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai, dan tertib. Kesimpulan, pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum dalam
penyelenggaraan pilkada tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada juga memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon kepala dan wakil kepala daerah. Terdapat dua proses di dalam pilkada, yaitu persiapan dan penyelenggaraan, serta dua cara pelaksanaan pilkada, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pilkada diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Mungkin saya rasa sudah cukup penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Silakan. Oke, Nada silakan. Perkenalkan nama saya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2, bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia? Perkenalkan nama kelompok dulu. Oh, dari kelompok mana? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nada. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem pemungutan suara langsung, artinya pemilihan di provinsi, kota, atau kabupaten tertentu berhak memilih langsung calon yang mereka sukai untuk jabatannya masing-masing tanpa perantara lembaga pemilihan. Bagaimana dengan saudari Nada? Apakah bisa diterima? Iya, sudah bisa. Bisa dulu. Baik, saya rasa cukup menyampaikan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.